Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Aryadi Solihin, dengan program studi administrasi publik semester 5. Jadi di sini saya akan menganalisis best practice smart city antara studi kasus Kota Bandung dan Singapura. Jadi kalau dideskripsikan, Kota Bandung itu merupakan salah satu kota percontohan smart city di Indonesia yang mengimplementasikan konsep Bandung Smart City sejak tahun 2018. Fokus utamanya adalah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Jadi Singapura juga diakui secara global ya sebagai negara pionir Smart City dengan inisiatif Smart Nation yang dimulai tahun 2014. Singapura juga tidak hanya mengembangkan kota pintar gitu, tapi membangun juga identitas nasional berbasis teknologi, integrasi data, dan keberlanjutan. Jadi kalau di latar belakang ini, Kota Bandung itu adalah urbanisasi cepat, ledakan penduduk kota menimbulkan masalah seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan tekanan pada layanan publik. Jadi inisiatif nasionalnya adalah untuk mendorong program gerakan Satu Smart City dari pemerintah pusat, Kemkominfo, Bappenas, dan lain-lain. Demografi muda juga, mayoritas penduduk berusia di bawah 40 tahun, dan yang melek teknologi mendukung adopsi dengan solusi digital. Dan untuk Singapura juga, keterbatasan sumber daya alam, kurangnya air, lahan, dan energi mendorong inovasi berbasis teknologi. Jadi semakin dikedepankan gitu, gak mengandalkan sumber daya alam ya, karena Singapura juga keterbatasan gitu. Kalau soal itu sejarahnya panjang. Integrasi teknologi dimulai dari Singapura One tahun 1990-an, Intelligent Nation 2015 hingga Smart Nation 2014. Jadi untuk visi globalnya ya ingin mempertahankan posisi sebagai hubungan ekonomi dan teknologi dunia gitu. Kalau ditanya tujuan program Smart City, Kota Bandung juga berdasarkan Perwali ya nomor 1470 tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan partisipatif, yang juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif atau smart governance, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inovatif. Singapura juga berdasarkan Smart Nation atau The Way Forward membangun masyarakat yang terdorong oleh teknologi dan data-data atau driven society, meningkatkan daya saing global melalui ekonomi digital, menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk faktor keberhasilan implementasi Smart City ini di Kota Bandung yang mempunyai kelebihan yaitu komitmen publik, dukungan penuh dari wali kota, dan adanya payung hukum atau Perwali. Inovasi layanan digital, Sadayana atau platform terintegritas untuk layanan online Pemkot. Ada juga partisipasi wadah aspirasi rakyat, dan ada juga KIRI atau aplikasi transportasi umum, partisipasi masyarakat yang melibatkan warga dalam pengawasan pengaduan via aplikasi. Untuk hambatannya, sosialisasi yang belum merata atau keterbatasan infrastruktur, SDM Pemda yang belum sepenuhnya siap secara teknis, dan juga birokrasi yang masih kompleks ya kalau di Bandung itu. Dan untuk Singapura juga kelebihannya yaitu kepemimpinan visioner, kebijakan top and down yang konsisten didukung
mendanai untuk memadai kebijakan ini gitu. Jadi dari atas ke bawahnya teh benar gitu. Dan untuk infrastrukturnya, teknologi yang tangguh, jaringan fiber optik nasional, sensor LOT di seluruh kota, pusat data canggih gitu, SDM unggul, sistem pendidikan juga jadi terdorong gitu, pelatihan yang mendukung literasi digital juga membaik gitu. Kalau di Singapura itu, untuk kolaborasinya juga multisektor, kemitraan erat dengan swasta, akademisi, dan lembaga internasional. Kerangka kerja holistik mencakup 6 dimensi smart city, ada mobility governance, environment, living people, dan ekonomi secara berkesinambungan gitu, seimbang. Proyek identitas global menginisiasi ASEAN Smart Cities Network atau ASN untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin smart city regional. Penanganan bencana berbasis smart city Bandung, sistem pelaporan cepat, aplikasi pengaduan masyarakat untuk masalah lingkungan dan infrastruktur GPS, atau gerakan pungut sampah yang dimana memantau untuk pengelolaan sampah seperti monitor banjir, pemetaan area rawan banjir berbasis GIS gitu. Kalau di Singapura ada sensor real time gitu ya, jaringan sensor untuk memantau kualitas air, udara, dan potensi banjir. Kalau di Singapura juga menggunakan integrasi Smart Nation platform ya, yang tadi sudah dijelaskan, untuk mengumpulkan data analisis prediktif bencana gitu di sana itu. Integrasi dengan ASN, berbagai praktik terbaik penanganan bencana dengan kota-kota ASEAN. Contohnya seperti peringatan dini banjir yang manajemen evakuasinya berbasis data. Inovasi unggulan Bandung yaitu ada Sipaku, sistem administrasi kependudukan terpadu. Ada Sadayana, single sing-one untuk semua layanan online Pemkot, atau yang tadi sudah dijelaskan Kiri gitu ya, aplikasi yang navigasi angkutan umum gitu, parkir dan ATCS gitu. Singapura juga menggunakan itu gitu, Singpass, identitas digital untuk mengakses semua layanan pemerintah, dan Smart Nation Sensor Platform, jaringan sensor nasional untuk data real time. Dan ada juga One Service di Singapura itu, aplikasi pelaporan masalah publik gitu. Jadi dengan adanya One Service ini, masyarakat itu bisa mengadukan keluh kesahnya atau aspirasinya atau keresahannya melalui aplikasi publik ini gitu, One Service. Untuk analisis teorisis faktor keberhasilannya, untuk komponen enabler, tata kelola teknologi menjadi fondasi untuk Singapura menjadi kota negara unggul di kedua aspek, sementara Bandung masih mengembangkan tata kelola dan integrasi sistem gitu. Dan identitas Smart City dibangun melalui proyeksi partisipasi, dan Singapura juga keberhasilan proyeksi identitas Smart Nation melalui ASN-nya sangat bagus gitu. Sementara Bandung masih dalam tahap membangun identitas Bandung Smart City, belum capai tujuan itu, masih awal gitu kalau Bandung itu. Faktor kunci keberhasilannya ya kebijakan dan kepemimpinan yang ada regulasi jelas dan komitmen politik. Ada juga infrastruktur TIK, jaringan sensor, dan pusat data yang handal gitu. Kolaborasi antar kemitraan, swasta, masyarakat, dan akademik. Jadi untuk kesimpulannya, Singapura adalah contoh best practice smart city yang matang dengan pendekatan holistik, infrastruktur kuat, dan strategi global. Dan Bandung juga menunjukkan bahwa kemajuan signifikan dalam pelayanan
digital dan partisipasi masyarakat itu sangat penting gitu. Bandung itu menjadikan contoh gitu. Namun masih perlu penyempurnaan infrastruktur, SDM, dan integritas sistem gitu. Jadi mungkin cukup sekian ya pembahasan yang saya bahas di video ini gitu. Dengan pelajaran dari Singapura dan pendekatan yang terukur, kota-kota seperti Bandung dapat mempercepat transformasi menuju smart city yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.